Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Internal Audit Charter and Building the Internal Audit Function. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, di mana terdiri dari saya sendiri, Anastasia Utami, Ade Mastura, dan Cindy Elviana Putri. Nah, untuk presentasi yang pertama akan saya jelaskan sendiri. Nah, pembahasan yang akan dibahas pada topik kali ini yaitu yang pertama, membangun sebuah fungsi audit internal, yang kedua, piagam audit, komite audit, dan otoritas manajemen, yang ketiga, membangun staf internal audit, yang keempat, ketentuan dan prosedur internal audit, yang kelima, pendekatan departemen internal audit, dan yang terakhir, pengembangan profesional, membangun fungsi audit internal yang kuat. Nah, materi pertama yang akan dibahas yaitu membangun sebuah fungsi audit internal. Kebutuhan untuk memiliki fungsi audit internal umumnya berasal dari persyaratan hukum, undang-undang, atau persyaratan lain dari lembaga pemerintah. Chief Audit Executive atau CAE akan menghadapi beberapa pilihan tergantung dari bisnis perusahaannya, letak geografis, struktur logistik, risiko, pengendalian, dan keseluruhan budaya yang ada di perusahaan tersebut. CAE harus memahami kebutuhan organisasi secara keseluruhan dan mengendalikan potensi risiko serta kontribusi potensial yang dapat membangun studi audit internal. CAE harus mendapat dukungan dari komite audit dan manajemen senior. Nah, yang selanjutnya yaitu piagam audit, komite audit, dan otoritas manajer. Piagam audit adalah sebuah dokumen formal yang disetujui oleh komite audit yang menggambarkan misi, independensi, objektivitas, ruang lingkup atau skop, tanggung jawab, wewenang, akuntabilitas, dan standar dari fungsi audit internal di sebuah perusahaan. Nah, bentuk dari piagam audit internal ini tidak tetap, tapi di dalamnya harus menegaskan yang pertama, independensi dan objektivitas, ruang lingkup, tanggung jawab, yang ketiga, kewenangan dan akuntabilitas. Nah, dengan piagam audit internal ini dapat memberikan kewenangan kepada auditor internal dalam melaksanakan tugasnya. Nah, selanjutnya yaitu membangun staf internal audit. Setiap audit internal harus memiliki seseorang yang bertanggung jawab untuk suatu audit internal. Ada persyaratan CBOK yang berbeda untuk masing-masing deskripsi posisi audit internal. Nah, yang harus diperhatikan yang pertama yaitu peran dari CAE, yang kedua tanggung jawab staf audit internal, yang ketiga tanggung jawab manajemen dalam audit internal, yang keempat audit sistem informasi, dan yang kelima audit internal lainnya. Nah, berikut untuk penjelasan yang pertama yaitu mengenai peran dari CAE. Nah, peran CAE adalah yang pertama, orang yang mewakili audit internal dalam melakukan perencanaan dan pekerjaan dengan komite audit. Yang kedua, memiliki pekerjaan penting dalam memimpin departemen audit internal yang efektif dan memberikan jasa audit internal tersebut kepada perusahaan. Yang ketiga, orang yang memiliki peran kunci dalam mewakili audit internal perusahaan. Nah, berikutnya beberapa area yang menjadi tanggung jawab dari CAE ini, yaitu yang pertama, operasi perusahaan dan isu-isu risiko, yang kedua, administrasi sumber daya manusia dan audit internal, yang ketiga, hubungan antara komite audit dan manajemen, yang keempat, isu mengenai peraturan, corporate governance and akuntansi, yang kelima, team building, audit internal dan administrasi, yang keenam, teknologi. Yang ketujuh, ada risk-based audit planning and process excellence. Yang kedelapan, kemampuan bernegosiasi dan hubungan dengan manajemen. Yang kesembilan, audit internal audit assurance and consulting roles. Yang ke-10, standar praktik audit internal yang profesional. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ade. Baiklah, materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab manajemen dalam audit internal. Membangun sebuah fungsi audit internal, seorang CAE haruslah mempertimbangkan tidak hanya sertifikatnya saja, namun kemampuan dan bakat lainnya pun juga dipertimbangkan demi menunjang kebutuhan audit internal. Misalnya,
seorang yang lulusan sarjana ingin melamar menjadi seorang manajer atau supervisor dan dia memiliki sertifikat CAA. Orang tersebut memiliki kinerja yang baik dalam audit, akuntansi maupun keuangan. Meskipun dia tidak memiliki sertifikat CPA, oleh karena itu nantinya kemampuan dan bakatlah yang dipertimbangkan dalam memilih kandidat yang cocok untuk posisi manajer atau supervisor. Meskipun juga sertifikat tersebut menjadi nilai tambah atau nilai penting dalam pemilihan kandidat. Lalu masuk kepada tanggung jawab staf audit internal. Kandidat untuk posisi audit internal tidak harus memiliki gelar akuntansi, tetapi harus memiliki kemampuan yang kuat untuk memahami IT dan arus proses ditambah dengan kemampuan berbicara dan menulis yang luar biasa. Bahkan pada tingkat staf auditor internal harus menjadi seorang yang dapat segera meninjau proses yang kompleks, menilai kelemahan yang potensial dan kemudian mengkomunikasikan kepada manajemen audit internal dan manajemen perusahaan secara keseluruhan. Menurut Standard for the Professional Practice of Internal Auditing, staf internal audit memiliki kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut, yang mana yaitu menyiapkan dan merevisi program audit untuk mencapai tujuan dan melakukan audit internal sesuai dengan program audit yang sudah disetujui. Lalu meninjau dan menilai pengendalian internal perusahaan, mengadakan peninjauan secara berskala dan melakukan tes untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan prosedur perundang-undangan. Lalu meninjau dan melaporkan kemungkinan adanya kelemahan pengendalian internal dan pelanggaran terhadap praktik basis perusahaan, kebijakan, dan prosedur. Lalu melakukan kegiatan yang berhubungan dengan audit internal sesuai dengan yang ditugaskan dan menghadiri rapat internal eksternal untuk dapat menunjang keahlian dan menjaga hubungan profesional yang dapat mendukung fungsi audit internal. Lalu masuk kepada audit sistem informasi. Audit internal sistem informasi ini harus membutuhkan pelatihan dan keahlian khusus. Sebuah fungsi audit internal minimal harus memiliki staf dengan keahlian sistem informasi yang kuat. Dengan adanya audit internal, sistem informasi area-area seperti keamanan sistem aplikasi, pengendalian internal, dan manajemen operasi sistem komputer. Sebagai berikut ini adalah sebagai auditor sistem informasi paling tidak memiliki pemahaman mengenai, yaitu ada business application system, data management proses, system development life cycle, dan lain sebagainya. Lalu masuk kepada audit internal lainnya. Salah satu contoh dari audit internal lainnya adalah quality auditing atau audit kualitas. Audit internal ini lebih berfokus pada barang produksi dan mengikuti standar yang dikeluarkan oleh American Society for Quality di Amerika Serikat. Auditor kualitas bekerja sebagai fungsi yang terpisah dari auditor internal yang berorientasi pada 2A. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Cindy. Baiklah, saya akan menjelaskan slide selanjutnya tentang pendekatan Departemen Internal Audit, di mana yang pertama yaitu struktur organisasi audit internal tersentralisasi versus terdesentralisasi, di mana pengertian yang pertama yaitu tentang tersentralisasi, yaitu fungsi audit internalnya terletak di kantor pusat, sedangkan terdesentralisasi fungsi auditnya itu berada di tempat di mana masing-masing operasi berjalan. Sedangkan dari masing-masing ini terdapat beberapa keuntungan. Yang pertama yaitu keuntungan dari desentralisasi, yaitu membebaskan personil dari pengambilan keputusan yang kecil sehingga mereka dapat menangani lebih hal-hal penting. Sedangkan yang kedua, personal dalam unit lokal biasanya mempunyai pemahaman yang lebih mengenai masalah kecil. Yang ketiga, keterlambatan yang terjadi karena menyerahkan keputusan untuk disetujui bisa dihindari. Dan personil dalam unit lokal sering lebih termotivasi untuk memecahkan masalah di tingkat mereka sendiri dan sering akan memiliki kesempatan untuk mengembangkan keputusan yang lebih tepat. Sedangkan keuntungan dari atau argumen dari
tersentralisasi sendiri. Yang itu pertama yaitu kerangka pengendalian internal KOSO lebih mempromosikan pentingnya tone at the top message dari manajemen senior di berbagai tingkat. Yang kedua, kelompok audit yang terpisah mungkin tidak mengetahui implikasi penuh dari beberapa kebijakan dan keputusan perusahaan. Yang keempat, di mana audit internal yang terpusat umumnya lebih mudah menjaga keseragaman standar di keseluruhan perusahaan. Yang keempat yaitu fungsi audit internal yang terdesentralisasi terkadang lebih setia terhadap unit lokal tempat mereka melakukan audit. Baiklah, slide selanjutnya yaitu tentang mengatur fungsi audit internal, yang mana pertama yaitu internal audit organization by type of audit, di mana audit internal ini dapat diatur berdasarkan jenis audit yang akan dilakukan. Yang kedua, internal audit parallel to overall enterprise structure, di mana pada perusahaan berskala besar dalam membangun fungsi audit internal perusahaan akan memberikan organisasi audit internal sejajar dengan struktur organisasi perusahaan. Yang ketiga, geographical approaches to the internal audit organizations, di mana pendekatan geografis ini semua operasi perusahaan di suatu lokasi tertentu akan ditinjau oleh kelompok auditor internal yang ditunjuk. Yang keempat, use of headquarters internal audit staff, di mana tiga pendekatan sebelumnya untuk mengorganisir kegiatan audit internal harus selalu didukung dari kantor pusat. Yang terakhir adalah non-audit and informal staff assignments, di mana audit internal terkadang sering diminta oleh manajemen senior untuk melaksanakan audit keuangan atau operasional khusus ataupun kegiatan konsultasi, walaupun kegiatan ini merupakan kegiatan perusahaan sehari-hari yang bukan kegiatan audit internal. Slide selanjutnya itu tentang ketentuan dan prosedur internal audit, di mana setiap fungsi audit internal harus mengembangkan kebijakan dan prosedur yang mengatur fungsinya sebagai pedoman untuk seluruh staf dan sebagai latar belakang untuk para pengguna jasa audit. Dan sementara ukuran dari panduan prosedur audit internal tersebut bervariasi tergantung pada ukuran fungsi dan perusahaan secara keseluruhan. Hal tersebut harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yang mana pertama, piagam audit internal dan dokumen-dokumen persetujuan audit internal lainnya. Yang kedua, kode etik perusahaan. Yang ketiga, prosedur dan peraturan dalam Departemen Internal Audit. Yang keempat yaitu standar audit internal. Baiklah, slide terakhir yaitu tentang pengembangan profesional membangun fungsi audit internal yang kuat, di mana audit internal merupakan prosedur yang unik dan istimewa karena dengan pengecualian kepala pejabat eksekutif dan terkadang penasihat umum, biasanya unit tersebut langsung memberikan laporan ke komite audit. Audit internal memiliki posisi unik di perusahaan manapun karena memiliki hak dan bahkan kewajiban untuk menilai risiko, menjadwalkan tinjauan di setiap operasi, dan kemudian melaporkan hasil ulasan tersebut dan meminta tindakan korektif di saat yang tepat. Dalam audit internal, hal yang paling penting diketahui adalah CBOK, termasuk piagam audit internal dan pemahaman tentang membangun suatu organisasi audit internal yang efektif. Baiklah, cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.